dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami boleh diingatkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Terutama di akhir bulan ini, di akhir tahun, kami boleh merenungkan mana kami telah belajar akan firman-Mu, supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami boleh diingatkan juga pada bulan-bulan ini, di mana kami boleh memperingati kedatangan ke dalam dunia untuk menjadi penyelamat, menebus dosa setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh mengucap syukur, kami mendapatkan kesempatan beribadah. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan, terima kasih untuk anugerah, untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Juga saatnya kami Tuhan mau belajar kembali mengingat akan firman-Mu, merenungkan akan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan menyertai pemberitaan firman-Mu, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Ya, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hari ini kita ada di Desember, the end of the year, ya, bulan terakhir di mana kita mulai merasakan suasana Natal. Ya, Christmas itu, kalau saya barusan datang dari Jepang, mereka itu merayakan Christmas menurut saya lebih festif daripada di Amerika. Jadi kalau pas bulan-bulan ini rupanya mereka begitu habis dari Thanksgiving, waktu kemarin saya pergi saya nggak tahu ternyata itu mereka ada hari libur mereka, ya. Jadi waktu saya pergi hotel-hotel mahal. Waduh, baru setelah saya di sana saya nggak tahu ternyata itu hari liburnya orang Jepang. Makanya hotel-hotel sibuk dan mereka merayakan Natal
mereka merayakan Natal tapi bukan celebrating Christmas like Christian ya. Di Jepang itu ternyata yang Kristen itu cuma 1%. 1%. Tapi kalau mereka suka merayakan Natal ya, yang mereka ambil itu suasananya. Jadi di mana-mana itu ada kayak Christmas market ya, saya pergi ke sana. Nah, setiap negara ternyata saya lihat-lihat ternyata punya budaya sendiri-sendiri. Seperti misalnya tadi di Jepang, mereka itu Pak Handoyo pernah bilang kalau di Jepang mereka itu merayakannya dengan makan KFC. Ya, I don't know why they eat KFC. Dia order KFC. Jadi KFC di order sebelumnya dan mereka akan makan pada saat Christmas. Mereka enggak merayakan Natal seperti itu tentang Tuhan Yesus, tapi mereka akan makan KFC. Dan di Jepang, rupanya di Jepang dan Korea, kalau Natal itu merupakan romantic day, jadi kayak Valentine. Makanya saya lihat itu ada satu orang pemain sepak bola itu dia melamar engage itu waktu Christmas ya. Kalau kita kan Christmas bukan engage ya, engage-nya mungkin nggak tahu bulan apa, spring maybe. Tapi ternyata di Jepang seperti itu. Kalau saudara merayakan Natal di Jepang, kemungkinan saudara bersama-sama teman saudara makan KFC. Kalau saudara merayakan Natal misalnya di Swedia, nah di Swedia itu di Christmas Eve mereka punya budaya lain. Jam 3 PM, ya sekarang mungkin jam berapa? Ini 3.18. Jam 3 PM Christmas Eve orang Swedia itu apa? Kira-kira setengah dari warga negara Swedia itu stop untuk melihat Disney Special. Ya, Disney Special dari tahun 1958, judulnya From All of Us to All of You, featuring Donald Duck. Itu kalau di Swedia. Saya budayanya seperti itu. Ya, jadi kalau saudara ke Swedia pas malam Natal, saudara bisa bergabung dengan orang-orang nonton Donald Duck. Kalau saudara pergi ke Australia, misalnya, Australia itu musim panas. Ya, dikatakan banyak keluarga celebrate-nya kemana? Dia pergi ke pantai dengan makan barbecue. Mungkin Black Angus, apa yang namanya? Black Angus ya dari Australia. Dan dia menyanyikan lagu-lagu Natal. Tapi di sana itu musim panas. Jadi saudara kalau ke Australia, mungkin saudara dan dikatakan di sana Santa itu karena itu musim panas, Santa itu datangnya pakai surfboard ya. Jadi Santanya surfing, bukan pakai the deer, bukan pakai deer. Jadi atau Santanya datang pakai pemadam kebakaran. Ya itu kalau di Australia. Jadi kalau saudara ke Australia, saudara mungkin makan barbecue. Nah kalau saudara pergi kemana lagi, misalnya saudara pergi ke Greenland. Greenland itu kan daerah dingin ya. Ada yang pingin ke sana, kalau saudara mau Natalan di Greenland, siap-siap saudara akan makan malam mereka namanya matak. Matak itu apa? Matak itu raw whale skin with blubber. Jadi kulitnya ikan paus, ada blubbernya, mungkin ada lemaknya. Ya mungkin karena dingin mereka perlu lemak. Jadi kalau saudara mau makan yang seperti itu, silakan datang ke Greenland. Ya. Terus juga ada namanya kiviak, itu makanan mereka di Greenland. Saudara tahu apa kiviak? Katanya kiviak ini saya baru baca aja udah mikir-mikir ya. Hundreds of small birds fermented inside a seal skin for months. Jadi burung-burung kecil difermented, di dalamnya kulitnya seal. Apa? Seal itu apa? Anjing laut. Ya, itu makanannya mereka karena mereka itu tinggalnya di es. Nah, kira-kira Indonesia apa? Katanya AI. Saya lihat di AI aja ini ya. Di Indonesia kalau Natalan itu kira-kira makanannya nastar, ya toh? Pasti. Apa lagi? Kastengel ya namanya. Terus putri salju, putri salju. Kastengel tahu nggak? Yang cookies yang dari keju yang asin-asin. Kalau nastar manis. Terus ada putri salju, kita yang sering makan ini. Lidah kucing,
dan kue kering lainnya yang dibuat dalam jumlah besar, ditata di toples, ya, dan dibagikan biasanya ke tetangga atau keluarga. Itu tradisinya Indonesia. Ya. Saya rasa saya lebih suka Indonesia. Ya. Ya. Di Jepang asik, tapi Indonesia makanannya biasanya banyak. Natal. Saya menarik, waktu di Jepang mereka merayakan tapi mereka tidak mengingat apa arti Natal yang sesungguhnya. Natal sangat berpengaruh. Di Amerika sendiri Natal itu, penjualan Natal itu kira-kira 19% dari total penjualan dalam setahun. Orang beli gift. Ya. Saya kebetulan waktu pulang dari Jepang itu sebelah saya itu orang Filipina. Dia bilang, yes, I'm done with my Christmas shopping. Oh ya, dia bilang, ya saya beli semua di sana. Dia bilang, saya datang pakai tas satu, di sana saya beli, lihat nih tasnya. Wah, saya ditunjukin. Tasnya itu tas yang bukan yang kecil, yang besar, yang maybe 28 inch ya, yang big. Dua itu penuh, saya bilang, wow. Nah, saya mikir, iya saya cuma bawa box. Saya kebetulan di hotelnya ada box, saya beli box kecil, jadi saya nggak sempat beli banyak. But Natal itu identik dengan memberi gift segala macam, memberi oleh-oleh, ya, and then banyak sales. So rupanya Natal ini juga sangat signifikan dalam ekonomi. Dalam setahun dia bisa mencapai 19% penjualan. Ini juga dipengaruhi oleh Black Friday and Cyber Monday. Tahun 2024 penjualan retail liburan mencapai 973 miliar US dollar. How much it is? Saya nggak tahu tahun ini. Nah, hari ini menjelang Natal saya merenungkan apa pesan Natal yang sesungguhnya. Dan saya belajar dari firman Tuhan ini. Di tengah dunia yang terus-menerus memasarkan kebahagiaan melalui harta, benda, melalui pengalaman, prestasi, Alkitab berbicara tentang suatu realitas yang berbeda. Alkitab berbicara tentang sukacita yang tidak kita dapatkan dari, ya mungkin kita membeli barang atau pengalaman. Kita akan belajar pada malam hari ini dari firman Tuhan ini tentang merenungkan apa makna Natal. Makanya saya beri judul sukacita yang sejati atau true joy. Dalam kehidupan kita mencari sukacita. Kita pasti pingin hidup lebih bahagia. Pada saat peristiwa Natal yang terjadi pertama kali, ya kita tahu kalau kita ada acara Natal itu biasanya ada gembala-gembala yang datang, habis itu disusul siapa setelah gembala? Ayo, siapa? Oh, orang Majus ya toh. Padahal kalau di Alkitab sebetulnya orang Majus itu datang, Tuhan Yesus sudah anak. Jadi benar-benar pada waktu itu sebetulnya yang terjadi adalah yang datang pertama itu gembala-gembala di padang. Itu saja, nggak ada yang lain. Jadi bayangkan nggak ada yang bawa kado, nggak ada orang Majus yang bawa kemenyan, emas dan mur, ya toh. Cuma gembala-gembala aja datang. So Natal itu jauh dari pesta yang meriah. Tetapi ada makna yang sungguh luar biasa kalau kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Pertama, makna Natal itu apa? Saya hubungkan dengan sukacita. Makna Natal yang pertama adalah sukacita Tuhan menurut saya yang datang kepada umat manusia. Suatu sukacita yang datang bukan dari sekitar kita. Ini merupakan sukacita ilahi. Sukacita yang datangnya itu secara supranatural. Sukacita yang datang dari luar yang sedemikian besar. Diceritakan pada peristiwa itu, kawanan malaikat ini memberikan kabar sukacita kepada sekelompok gembala di padang pada masa kelahiran Yesus. Gembala pada saat itu menempati posisi yang rendah dan terpinggirkan. Siapa sih yang mau kerja malam? Ya kecuali kepaksa. Saya dulu kerja malam ya, mau gak mau kerja malam. Maksudnya kalau disuruh milih. Kerja malam, dingin-dingin,
gitu. Nggak ada yang jual bakso, nggak ada yang apalagi di Bethlehem, ya, harus bawa makanan sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Dari dalam hierarki sosial ekonomi masyarakat Yahudi pada saat itu, mereka itu adalah pekerja kasar yang dianggap najis secara ritual dan dicurigai oleh kalangan elit agama. Jadi bukan pekerjaan yang mudah ya. Namun pekerjaan mereka sangat penting. Kalau saudara baca dalam Alkitab, berapa kali Tuhan memakai pekerjaan gembala ini. Tuhan Yesus juga sebagai gembala. Jadi yang pertama, saya belajar bahwa sukacita Natal itu datang dari Tuhan. Dan datang dari Tuhan itu melalui siapa? Gembala. Melalui bukan orang penting, bukan melalui orang pinter atau bukan melalui orang terpandang. Melalui orang-orang biasa. Dan ini memberikan harapan, memberikan sukacita bahwa sukacita yang dari Tuhan itu tidak pilih-pilih. If you have money, maybe you can buy happiness. Gitu. Mungkin we can travel, we can eat, we can do a lot of things. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu not for certain people, tapi untuk semua orang. Di sini diwakilkan oleh gembala, orang biasa, orang yang mengalami struggle, seperti kita semua, kita mengalami struggle. Orang yang melakukan pekerjaan biasa, bukan orang spesial. Yang pertama, Natal itu merupakan ya, sukacita yang datang dari Tuhan kepada umat manusia. Sukacita dari Tuhan adalah intervensi supranatural yang datang dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, ketenangan, kebahagiaan. Ada satu, saya lihat-lihat tentang summary between relationship between money and happiness. Mungkin kita sering dengar. Katanya, kalau saudara menghasilkan uang 30K sampai 40K, itu begitu saudara happy-nya itu, perasaan happy-nya itu biasanya besar. Ya. Large gain in happiness and mental health with every increase. Jadi kalau ya setiap kita mungkin mengalami seperti itu. Saya mengalami itu kalau dapat increase itu wah happy-nya luar biasa. Saya masih ingat dulu kalau saya makan all you can eat, apalagi sama teman-teman, waduh rasanya senang banget gitu ya. Happy, we talking about happiness ya, rasa happy-nya itu seperti apa. Kalau saudara menghasilkan 40 sampai 150K, ini katanya penelitian ya, itu tadi 30 sampai 40 ya. Kalau saudara menghasilkan 40 sampai 150 itu happy-nya itu lebih nyata. Tapi moderate gain, artinya senangnya itu lebih moderate. Karena saudara mungkin have more money. Tapi kebahagiaannya itu meningkat secara bertahap. Dan kalau saudara menghasilkan 150 sampai 500K, gainnya itu percaya enggak? Itu small, tapi nyata dan konsisten. Ya. Bukan berarti enggak happy loh ya, jangan salah ini. Tetap happy saudara, happy. Cuma rasanya itu katanya lebih sedikit, enggak kayak tadi itu loh, kayak ketiban ketiban berkat gitu ya. Katanya kayak gitu. Jadi tetap happy. Nah, bagaimana kalau orang yang sangat kaya katanya, million or billion? Ya, I could be wrong, tapi ini katanya tiny additional day-to-day mood benefit. Tetap happy loh ya, kita nggak ngomong nggak happy. Jadi modest gain in overall life satisfaction. Ya. Jadi kalau disuruh 30 apa 1 million, milih mana? Jangan salah, tetap milih 1 million nggak apa-apa. Ini tidak ngomong bahwa you not happy, everybody is happy, you know. Of course kalau kita antara kita punya dengan tidak punya, kita milih punya, tetap happy, jangan salah ya, tetap happy. Cuma happy-nya itu lain, ya, happy-nya itu beda, gitu. Artinya rasa happy-nya mungkin karena you feel you owe everything, saudara sudah punya, ya kan. Kalau kita udah punya itu kan happy-nya lain, ya. Misalnya saya pernah lihat itu di YouTube.
ada anak itu nggak pernah makan daging. Begitu makan daging dia sampai nangis. Makanya itu direkam. Dia, kenapa kok kamu nangis? Karena nggak pernah makan daging. Mungkin ya terharu tapi maybe happy. Kayak tadi saya bilang, when I used to eat, ketika kita makan all you can eat atau barbecue itu wah rasanya senang banget itu. Karena waktu itu gajinya baru seberapa gitu ya toh. Rasanya senang. Tapi kalau sekarang ya masih senang saudara, jangan salah, saya masih senang. Tapi senangnya lain ya. When you have too much, sometimes all we need is enough. Saya kasih contoh misalnya, waktu saya ke Jepang kemarin, saya tanya sama Andrew, Drew, where should I eat? Wah anak muda kan pasti kan tahu informasinya. Oh you should go here, Andrew tanya ini. Akhirnya saya pergi saudara-saudara, saya pergi itu barbecue ya, barbecue. Karena kan Jepang biasanya makannya daging, and then over there affordable. Dan tempatnya belum buka, saya udah datang. Rupanya bukanya jam 5, waduh ya akhirnya saya makan. Waktu pertama ditanya, kamu mau makan berapa? Di sana itu daging itu 100 gram, 200 gram, ada ukurannya gitu. Saya lihat yang the most valuable 500 gram. Jadi saya mikir, wah mumpung gak ada istri gitu. Ini polisinya lagi di rumah. Jadi 500, saya bilang 500. Begitu mereka, oke, 500 disiapin, saya tunggu, saya sendirian. Saya lihat, wih ada pasangan, wah lagi pacaran gitu kan, makan. Saya tanya, wah itu makan, saya tanya itu berapa gram? Dia bilang, ya itu 500 gram, waduh saya kaget. Wah 500 gram berdua saya bisa-bisa, ini nggak ada teman saya makan sendiri. Dia bilang, tolong dikurangin ya. Akhirnya untung mereka mau, saya dapat 300 gram. Wah untunglah 300 gram. Ternyata, kenapa? Ternyata 300 gram itu masih banyak saudara-saudara. Cuma kan saya nggak tahu, waduh saya nggak makan nasi, saya pikir-pikir, waduh ini di sana itu nggak bisa dibawa pulang, jaga dibuang juga, waduh akhirnya saya makan pelan-pelan, habis juga. Tapi saya mikir-mikir, ya I think that's too much. Akhirnya sekarang saya kalau mikir mungkin kalau daging saya 100 gram, 150 gram saya masih oke pakai nasi. I think I will be happy tadi. Ya happy-nya tadi gain-nya lebih banyak. Ini makan kebanyakan saya kenyang tapi menurut saya rada kurang happy, bukan kurang bersyukur ya. Rada kurang happy karena kebanyakan gitu ya. Too much ya. Jadi in certain ada limit dalam kebahagiaan kita dengan apa yang kita miliki. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita suatu perspektif baru. Di dalam hidup kita ini sebagai orang percaya, ada satu sukacita Tuhan yang tidak dibatasi dengan apa yang kita miliki. Sukacita yang pertama, sukacita besar itu datang, yang sesungguhnya itu datang daripada Tuhan. Katakan tadi firman Tuhan, malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Bukan sekedar kegembiraan biasa, sukacita ini adalah sukacita mesianik yang sempurna dan abadi yang melampaui keadaan duniawi. Mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita dan tidak merasakan suatu yang disebut kebahagiaan pada umumnya. Tetapi firman Tuhan berkata, ada satu sukacita surga yang kalau kita mau terima, itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita yang bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan, sukacita itu yang dari surga itu karena, alasannya itu karena Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ayat yang ke-11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sukacita yang Tuhan berikan merupakan karya Kristus di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan datang untuk mengampuni segala kesalahan kita. Roma 4 ayat yang ke-7 sampai 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Paulus mengutip dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 yang menjelaskan bahwa Abraham dibenarkan karena iman
bukan karena perbuatan hukum Taurat. Dan pengampunan ini mendatangkan kebahagiaan sejati. Saudara, yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan adalah anugerah pengampunan. Kita diampuni dari dosa kita. Pada saat kita diampuni, kita bisa merasakan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mendapatkan sukacita yang mendalam, yang tidak mudah tergoncangkan, kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang mengampuni dosa kita, dan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tadi kita nyanyi, hanya Engkau juru selamatku. Ya, saya berharap itu bukan sekedar nyanyian yang dinyanyikan, tetapi itu menjadi pengakuan bahwa Tuhan itu menjadi juru selamat kita. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita mendapatkan sukacita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Setiap orang, kita ini orang berdosa yang diampuni. Kita tidak lebih worth it dari yang lain, karena mungkin melakukan hal lebih, melakukan pelayanan, atau mungkin menyampaikan firman Tuhan, ya kalau saya mungkin main musik, atau saudara aktif di gereja jadi penatua gereja, atau saudara mungkin nyumbang uang paling banyak di gereja. Kita diampuni bukan karena itu. Kita diampuni karena Tuhan mengasihi kita. Apapun dosa kita, katakan kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau mengampuni kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau dosa kita diampuni, kita akan merasakan sukacita yang besar. Yang ketiga, kenapa Natal itu tentang apa? Tentang sukacita yang datang dari itu pada Tuhan. Yang kedua, sukacita itu adalah tentang Kristus yang datang menyelamatkan umat manusia. Dan Natal yang ketiga adalah merupakan sukacita di mana damai Kristus ada di dalam kita. Lukas ayat yang ke-4, 2 ayat ke-14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jika kita meresponi panggilan Tuhan, menerima pengampunan Tuhan melalui Yesus Kristus, maka damai sejahtera itu ada di dalam diri kita dan memberikan sukacita yang mendalam. Sukacita yang tidak tergoncangkan, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita. Karena kita tahu keadaan kita di dalam Yesus. Ada damai Tuhan yang ada di dalam hati kita. Meskipun keadaan di luar kita mungkin membuat kita ragu-ragu, mungkin membuat kita sedih, membuat kita susah. Ingat, ketika kita menerima Tuhan, Tuhan masuk ke dalam hati kita. Tuhan Raja Damai itu ada bersama kita dan akan menolong kita. Kita belajar sepanjang tahun tentang dari Alkitab yang berkata, ya saya ambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya belajar kita sebelum kita melakukan hukum Tuhan, perintah Tuhan, kita harus menerima Tuhan itu di dalam hati kita. Kan Pak Handoyo sering bilang tentang hubungan kita dengan orang lain itu kan bisa I'm okay, you are okay, I'm okay, you are not okay, I'm not okay, you are okay, dan yang keempat I'm not okay, you are not okay. Right? Saya rasa penting sekali kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita supaya apa? Kita oke dulu. Kita oke dulu, baru kita bisa, kita oke dengan Tuhan, baru kita bisa oke dengan yang lain. Bagaimana kita bisa oke dengan orang lain kalau kita tidak oke dengan diri kita sendiri? Makanya Tuhan juga bilang, kasihlah sesamamu seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan segenap hati kita, menerima kita,
maka kita juga bisa belajar menerima keadaan kita. Kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita. Dan dengan demikian kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Saya pernah baca buku menarik, karena buku itu satu yang saya ingat, saya yang lainnya mungkin lupa lah ya, tapi ada satu line yang saya ingat. Sebelum kamu expecting your family atau istri untuk baik, untuk menciptakan rumah tangga yang baik, atau expecting mereka untuk berubah, expecting mereka untuk mengasihi kamu lebih, Katakan be the agent of love. Artinya you have to start it with yourself dulu. Kamu harus oke dengan diri kamu sendiri, kamu harus yang memulai mengasihi, meskipun susah. Daripada kita expecting orang lain untuk berubah. Long time ago, saya rasa mungkin sebelum married apa sesudah married, barusan married itu saya baca itu, terus saya mikir, ya benar juga ya. Karena pertama saya expect Julie untuk berubah. Wow, susah banget ya. Ya toh. Saya ganti mobil udah mungkin 7 kali ya, karena mobil bekas ya. Julie mungkin udah berubah-berubah gitu. Berubah, tapi pasti berubah. But the first thing itu saya belajar I have to change. Jadi saya meskipun susah, it's not easy. Susah, tapi dari situ saya belajar, belajar mengasihi. Apa yang perlu diubah? Ketika kita oke, maka biasanya hubungan dengan yang lain mulai tambah oke. Makanya itu kita perlu menerima damai Kristus. Natal ini it's not about gift. It's good if you have gift, you give people, atau saudara mendapat gift, atau kalau saudara merayakan dengan orang lain, it's good. Seperti negara-negara yang tadi saya sebutkan. But the most important, mari kita ingat bahwa Natal itu tentang sukacita yang datang dari surga. Kita memiliki sukacita di dalam Kristus Yesus sebagai penebus dosa kita. Dan yang ketiga, Natal itu berbicara tentang damai di dalam hati kita. Apakah ada damai di dalam hati kita? Kalau kita tidak ada damai, mari kita minta Tuhan, penuhi hatiku dengan damai yang dari Kristus. Lalu itu bagaimana, yang kedua adalah saya belajar bagaimana kita bisa belajar dari para gembala ini meresponi berita tentang sukacita itu. Ya. Waktu saya bikin saya nggak sengaja, ternyata kita bisa simple kita singkat dengan kata ASK ya. Mintalah. Nah, pertama saya belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana respon kita? Yang pertama itu dari Lukas 2 ayat yang ke-15, kita baca ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Yang pertama, itu accept, menerima, percaya dan taat. Itu yang gembala-gembala lakukan. Pada waktu mereka melihat kawanan, pertama itu mereka itu takut. Kita tahu kan firman Tuhan tadi bilang, pertama mereka itu takut. Tetapi malaikat berkata, jangan takut. Dan setelah mereka menerima kabar itu, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka percaya akan berita sukacita itu. Jadi mereka mau menerimanya dan taat. Ya. Mereka tidak tunggu, gimana kalau besok aja ya, kita udah capek nih malam-malam lagi ya kan. Gak ada jalanan gelap, dingin-dingin enaknya tidur. Enggak, mereka langsung pergi. Mereka langsung respon.
Seperti tadi yang saya katakan, mereka itu pekerja kasar yang dianggap najis, orang yang nggak dianggap. Tetapi karena mungkin mereka nggak punya tadi seperti yang tadi. Begitu mereka menerima kabar sukacita itu, mereka excited. Mereka excited dan mereka langsung meninggalkan pekerjaannya sebentar untuk melihat apa yang terjadi. Menerima, kita perlu menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya itu penting bagi kita itu menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Saya lahir kecil itu sudah di gereja karena opa saya pendeta, orang tua saya pendeta, jadi no choice. Mungkin kayak Andrew ya. But Andrew has choice, Andrew. Artinya I grew up in the Christian environment, you know. Meskipun teman-teman saya banyak dari agama lain, I'm very close, you know. Saya close sampai sekarang, saya masih close dengan mereka. Tapi dan saya melakukan pelayanan, you know, melalui misalnya bersihin gereja seperti itu, main musik juga, ngajar sekolah minggu. But there is one time ketika saya mempunyai pertanyaan, what happened to me? You know, saya nggak ada environment lain. Saya itu tahunya ya gereja. Tapi kalau saya mati gimana gitu loh? Oh saya ini kan masih banyak dosanya. Ya. Saya ada pergumulan seperti itu. Namanya juga anak masih bertumbuh ya kan. Sampai suatu saat, dan saya baca Alkitab juga. Saya baca Alkitab. Sampai suatu saat itu seperti menjadi doa dan Tuhan memberikan jawaban bahwa Tuhan itu sudah mengampuni. So you have to accept it. Pengampunan itu secara menyeluruh. Dan di situ filsafat hidupnya berubah, cara berpikir saya mulai berubah. Yes, bahwa Tuhan itu yang menjadi suatu harapan pada suatu saat saya tidak ada harapan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tahu Tuhan itu sudah menyelamatkan saya. Jadi pada saat saya menerima, saya merasakan ya ada sesuatu sukacita yang lain, ada suatu kepastian hidup. Dan tidak hanya itu, gembala-gembala mengajarkan kepada kita tidak hanya accept, tidak ada percaya, tapi juga taat. Kita perlu taat. Taat bersekutu dengan Tuhan. Taat mencari kebenaran firman Tuhan. Taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang kita pelajari. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kedewasaan rohani itu tidak diukur dari seberapa banyak yang kita ketahui. Tetapi dari seberapa banyak yang kita taati. Itu yang saya quote dari Rick Warren, Pastor Rick Warren. Dia mengalami banyak tantangan, tapi dia juga taat. Ketaatan merupakan suatu tanda di mana kita bertumbuh secara rohani. Karena taat melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mungkin mengampuni misalnya. Secara yang kehidupan modern, mungkin kita mengampuni bukan hal yang populer. Tapi kalau kita taat mau mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita, Tuhan bilang kita akan menerima berkat, kita akan menerima berkat sukacita. Bahkan C.S. Lewis sendiri, seorang penulis terkenal, dia berkata demikian, ketaatan adalah kunci yang membuka setiap pintu. Kalau kita taat kepada Tuhan, dikatakan ini juga merupakan kunci yang bisa membuka setiap pintu. Tetap taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Tuhan akan membuka pintu pada saat kita menghadapi permasalahan yang mungkin kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Jadi yang pertama, accept. Kita harus accept, kita harus respon secara pribadi. Natal is an opportunity untuk kita, untuk merenungkan bahwa
kasih itu datang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus accept. Yang kedua, tadi S, yang pertama accept, yang kedua itu membagikan kabar sukacita, share. Ya. Lukas 2 ayat yang 16 sampai 18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi mereka menerima kabar pada saat mereka bertemu dengan Maria, Yusuf, dan mungkin ada orang lain. Mereka memberitakan, hei, ini kabar sukacita, ini bukan anak biasa, ini adalah juru selamat bagi orang Israel. Bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi dunia. Kabar sukacita itu kita harus bagikan. Share, kita harus share dengan orang lain. Seperti tadi, pada saat kita menerima damai sukacita dari Tuhan, kita bisa share. Kita bisa share pertama dengan keluarga kita yang terdekat. Mungkin dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita. Mungkin sudah dipercayakan, share dengan orang lain. Dengan mungkin di luar dari rumah tangga kita, dengan pekerjaan kita. Atau dimanapun kita berada. Tapi share about the good news. Saya rasa penting sekali kita membagikan tidak hanya achievement kita, tetapi bagaimana apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. What God can do in somebody's life. What God can do in my life. Apa yang Tuhan telah lakukan di dalam diri kita. Jadi membagikan kabar sukacita. Kalau saudara suka sesuatu, pasti saudara akan bagikan kepada orang yang terdekat. Ya. Kalau saudara tahu ada tempat restoran enak, pasti saudara kasih tahu, kamu makan di sini, jangan makan di situ. Biasanya Kristen ini. Ya. Loh, saya kalau tanya makanan biasanya tanya Kristen, ini enak apa enggak enak? Ya of course tanya Yelp juga itu, tapi Yelpnya JKIA menurut saya salah satunya Kristen. Tapi teman-teman yang lain, saya tanya Andi, saya tanya Wiwi, saya tanya, ini enak apa enggak enak? Biasanya teman itu lebih dipercaya kan, oh ini enak dan kamu harus coba. Nanti baru setelah itu, baru saya coba sendiri. Nah, habis itu saya pikir ini enak apa enggak? Oh mungkin enak, tetapi selera kita berbeda. Ya, tapi pada saat kita menerima kabar baik, pasti kita akan share ke orang lain. Tapi kita harus merasakannya sendiri. Demikian dengan sukacita Tuhan. Kalau kita tidak punya sukacita Tuhan, kita tidak merasa sesuatu itu baik bagi kita. Pasti biasanya kita tidak mau share. Firman Tuhan mengajarkan kabar sukacita itu harus dibagikan. Perjumpaan dengan Kristus sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang seketika itu juga. Oleh sebab itu kita perlu share apa yang kita ketahui. You never know. Karena pada saat kita membagikan, ini Tuhan bekerja. Tuhan juga mau memberikan sukacita kepada orang tersebut. Dimanapun kita berada. Suatu saat saya pergi mungkin 1 bulan yang lalu sebelum waktu itu kita di rumah itu ada semacam lunch, ya makan-makan bersama aja. Nah paginya itu saya pergi ke Walmart karena saya lupa beli apa itu, persiapan lah salah satunya untuk persiapan, oke nanti makan. Terus ada orang datang, ya, itu Saturday, ya, dia bilang, kita ini datang untuk menyampaikan kabar baik. Oh ya, are you a Christian gitu? Ya saya bilang, yes I'm a Christian gitu kan ya. Are you a Christian? Terus saya mikir, oh mungkin kamu dari ini ya yang pakai jas putih, Mormon. Oh bukan, saya bukan. Oh oke then. Nah terus dia mulai bagikan. Salah satu yang dia bagikan, dia bilang, kamu tahu nggak, Tuhan itu is not only a father, but is a mother. Saya bilang, maksudnya apa ini? Ya memang dia ya kayak mother karena dia penuh kasih gitu kan. Tapi di Alkitab itu father. Dia bilang, oh no he's a mother. Dia berusaha jelasin sama saya gitu. Saya bilang, no I'm not agree with you. Kalau saya langsung ya kan. Karena saya baca Alkitab gitu kan. Di Alkitab itu gak ada. Oh ya, dia udah gak mau. Terus dia datang, kamu percaya nggak Tuhan Yesus mau datang kedua kali? Oh ya percaya sih, saya percaya ya.
Ya, kamu tahu nggak datangnya kapan? Wah, di Alkitab nggak ada ngomong datangnya kapan, saya bilang. Oh, ada di Alkitab. Saya bilang, ya kemarin saya juga baru dikasih tahu, September katanya mau datang, tapi nggak datang, aku bilang gitu kan. Ya toh. Oh iya, loh emang kamu tahu, saya bilang gitu. Oh yes, 2048. Ya, ini saudara dengar ini, kalau ada yang bilang seperti itu, tapi ya jangan tahu. Nggak ada itu, kok bisa di Alkitab itu nggak ada, aku sudah baca, hanya Tuhan yang tahu, aku bilang, ya toh. Terus akhirnya saya bantah, not argue, ini di Walmart ya, jadi ada orang lewat ya, karena dia ngomong Alkitab ya saya ngomong, ya aku bilang, it's good kamu percaya sama Tuhan Yesus itu datang, but di Alkitab itu gak ada Tuhan Yesus itu datang kapan. Kalau kamu kira-kira ya terserah kamu, saya bilang, but itu di Alkitab gak ada. Tapi yang penting saya bilang, kamu itu siap gak? Kalau kamu besok mati, are you ready? You know, you don't have to wait until 2048. Because you gonna see God. But you have to be ready, aku bilang. Doesn't really matter. And then the second thing I said, bolehlah kamu beritakan Tuhan Yesus datang. But when God come, it's about hope. You giving hope to people, not to scare people. Kalau kamu scared people, itu bukan good news. Itu is a bad news, you know. Firman Tuhan itu datang itu harusnya memberikan harapan kepada kita, memberikan good news dalam kehidupan kita. Ya, oh ya. Oh ya, terus dia bilang, oh kamu gerejanya apa? Terus saya bilang, saya Mennonite. Oh ya Mennonite apa ya? Oh ya saya dulu Pentecostal, saya bilang gitu. Oh ya I used to be Pentecostal too. Oh ya. Ya baguslah kamu menyampaikan kabar baik, tapi jangan nakut-nakutin orang, saya bilang kayak gitu. Akhirnya bisa. But we need to share the good news. Kita perlu membagikan harapan kepada orang lain, harapan kepada keluarga kita. Kalau saudara-saudara yang punya anak, harapan kepada anak-anak, kasih Tuhan kepada anak-anak, kasih Tuhan kepada ponakan, saya punya ponakan. Kenapa? Supaya mereka mengerti akan kasih Tuhan. Dan ketika mereka mengerti akan kasih Tuhan secara pribadi, saya percaya hidup mereka akan diubahkan. Saudara yang punya anak-anak tidak perlu takut, karena mereka mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi share, yang kedua kita belajar tadi S. Yang ketiga itu apa? Keep. Saya put keep. What is that? Yaitu keep devoted to God. Melakukan penyembahan yang terus berlanjut. Ya. Keep a deeper devotion with God. Jadi tidak hanya sekedar menerima tadi, ya. Share, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari kita perlu tetap mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-20, ya. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala itu kembali kepada pekerjaannya sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka kembali kepada kehidupannya biasa. Setelah ketemu Tuhan Yesus mereka tidak langsung berubah, wah jadi super, mempunyai kerohanian yang super, mempunyai kehidupan yang langsung berbeda. Mereka kembali kepada kehidupannya yang lama, tapi dengan sukacita yang berbeda. Seperti dengan kita, hari Minggu kita sama-sama berkumpul, memuji Tuhan, feeling so, kita sangat rohani, kita kan enggak, kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi besok atau nanti malam, kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari seperti gembala. But, kita perlu tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetap mempunyai sukacita yang daripada Tuhan. Seperti gembala-gembala ini. Sukacita tidak mengangkat kita keluar dari realitas sehari-hari. Tetapi sukacita itu mengubah cara hidup kita di dalam realitas itu. Melalui puji-pujian, melalui penyembahan kita. Saya seringkali merenungkan lagu yang kita nyanyikan, mungkin lagu yang hampir sama ya. Memang ada alasannya. Ya kita nggak nyanyi, waduh kalau kita sudah pergi ke YouTube, lihat di YouTube di mana sosial media, lagu itu kan banyak sekali kan. Yang Inggris, yang Amerika, yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia. Kalau setiap hari memilih lagu baru itu bisa. Yang kasihan yang main musik, ya makanya kita lagunya nggak neko-neko.
Kita bisa bosan kan? Kita bisa bosan. Ya, which is I can understand. Tetapi kalau kita merenungkan kata-katanya, ya, kita merenungkan misalnya Ibu Jini pernah cerita, sukanya terima kasih Tuhan, ya Jini ya. Saya juga termasuk salah suka gitu. Selain nadanya gampang diingatkan, kata-katanya juga gampang diingat, dan itu mengena. Kita bisa, wah thank you God, ya just for today, thank you. Terima kasih untuk kekuatan yang kau berikan, terima kasih untuk berkat yang kau berikan. Kadang lagu enggak semua kita suka. Even Yuli kadang-kadang milih lagu, aduh Yul kok milih lagu ini ya. But kalau kita cuma melihat dari segi itu lagunya saja, kita bisa bosan. Tapi kalau kita benar-benar menyanyikan, merenungkan kata-katanya, you will feel different. Even saya berpikir, kadang-kadang kalau orang nyanyi, saya pinginnya nggak nyanyi, saya diem aja gitu kan, merenungkan kata-katanya. Yes, it's good. But menurut saya menyanyi itu mempunyai efek yang sangat luar biasa. Apalagi memuji Tuhan. Even just singing. Ya. Waktu saya ke Jepang itu, pagi-pagi itu saya ke laundry. Ya toh. Outside, karena saya harus nyuci baju, saya laundry. So, saya suka jalan-jalan, ada satu tempat, saya masuk gitu. Saya tanya tempatnya kan, pakai bahasa yang sederhana. Ini tempat apa ini? Ini jam 9 pagi kok saya dengar. Oh, this is karaoke. Saya kaget. Wah, orang Jepang ini kerjanya ngapain jam 9 pagi karaoke gitu. Jadi jam 9 pagi, rupanya karena mereka mungkin perlu hiburan. Even just for singing, itu relaxing kita. Memuji Tuhan menurut saya juga demikian. Makanya kalau saya waktu memuji Tuhan, misalnya saya waktu menyanyi, I'm already doing it. Misalnya saya main musik, I'm already doing it. Might as well I enjoy it. Ya. Saya nikmati, saya renungkan. And then that's give me joy. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dari hari ke sehari, melibatkan Tuhan. Di dalam apapun pekerjaan kita. Sometimes kita menemui tantangan di dalam pekerjaan kita. Mungkin tantangan dengan hubungan dengan sesama, dengan coworker, dengan suami istri, keluarga, atau siapapun. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keep the devotion, the deep devotion with God. Tadi S, ya, accept, share, and keep. Biarlah sukacita itu tetap di dalam kehidupan kita. Itu yang mau saya bagikan. Hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk mengingat apa makna Natal di dalam kehidupan kita. Tentang sukacita yang mau Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai penebus hidup kita. Tuhan mau kita menerima sukacita itu. Tuhan mau Dia menjadi juru selamat Anda secara pribadi. Apapun yang Anda lalui, apapun yang kita lalui, Tuhan mau Dia juga beserta dengan engkau. Suatu sukacita kalau dosa kita diampuni. Ada a national poll, one asks, what phrase people most long to hear? Kata-kata apa, ini di Amerika, kata-kata apa yang orang paling pingin didengar? Ya, ada 3 katanya. 1, I love you. Yang kedua, you are forgiven. Yang ketiga, supper is ready. Ya, makan malamnya udah siap. Katanya itu 3 kata-kata yang berdasarkan poll ini katanya paling benar. But that's true. When you are loved, itu salah satu kata yang, karena setiap kita ada keinginan untuk diterima. Dan Tuhan itu mengasihi kita. Kita mau dikasihi, kita mau diampuni. Dan supper is ready berbicara Tuhan itu mau menerima kita apa adanya. Kita paling senang kalau makan itu sama-sama. Saya bilang dari sekian kali saya jalan-jalan, saya baru menyadari ternyata lebih enak jalan-jalan kalau ada istri. Ada yang nyuci, ada yang, saya seringnya kalau Yuli, ayo malam-malam udah capek-capek, pakaian perlu dicuci. Waduh, saya udah mau tidur, jalan jauh gitu ya. Nah, Yuli itu paling rajin seperti itu. Itu nular, mau nggak mau saya juga harus cuci.
ya cuci pakaian. Terus kalau makan saya bisa share. Di sana meskipun makanan banyak, saya bilang, saya nggak bisa makan banyak. Jadi cuma lihat aja mau makan, mikir nanti beli siapa yang habisin. Gitu. Tapi kalau sama Yuli, kita coba ini, dia nggak habis kasih saya lumayan gitu. Sharing, I'm telling you. Of course kita pergi dengan orang yang sama-sama bisa kerjasama. Kalau pergi berantem terus ya repot gitu, stres. Tapi kita pergi dengan orang kasih, kita rasanya itu beda. Dalam kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita. Kembali akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan. Sebelum saya akhiri, kira saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi perenungan kita. Ya. Ketika kita memikirkan tentang Natal, apa yang kita pikirkan? Pertama kali yang datang. Mungkin gift, pesta, libur, segala macam. Lalu firman Tuhan ini kita diingatkan, Natal itu sebetulnya tentang apa? Tentang sukacita. If you struggle, ya, dalam keadaan kita mungkin kita punya struggle yang orang lain nggak tahu. Ingat, Tuhan datang untuk memberikan harapan, memberikan sukacita. Mari kita tanya diri kita, what is Christmas is about? Ya. Yang kedua, dari tiga respon gembala tadi, tentang acceptance, tentang sharing, tentang keep on our relationship on daily living, mana yang menjadi struggle kita? Hanya saudara yang bisa jawab, saya nggak bisa bantu jawab. Ya. Antara kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ada satu pertanyaan juga yang bisa kita renungkan. Di manakah kita menemukan sukacita terdalam kita? Apakah itu di dalam Yesus atau di tempat yang lainnya? Firman Tuhan mengingatkan, sukacita yang tidak akan hilang, yang tidak akan diambil, itu adalah sukacita yang datang dari surga. Sukacita ilahi, yang akan tetap bersama kita. Karena Tuhan itu senang dia ada bersama kita. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini, kembali kita diingatkan bahwa kita di memperingati Natal ini, kita mempunyai sukacita yang dari surga. Sukacita di mana kita boleh diselamatkan dan Tuhan memberikan damai dalam hidup kita. Marilah kita mempunyai suatu respon seperti gembala-gembala ini, di mana kita mau menerima, membagikan, dan tetap mempunyai hubungan pribadi dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari gembala yang tidak dianggap oleh orang lain, mungkin dianggap sebagai pekerjaan hina, sebagai orang biasa, tetapi mereka mendapatkan privilege, menjadi orang-orang yang pertama mendapatkan kabar sukacita itu. Kami semua, di antara kami hanyalah juga seperti gembala-gembala ini, orang-orang biasa Tuhan. Tetapi kami juga percaya bahwa kabar sukacita itu datang kepada kami. Hamba-Mu berdoa kalau ada umat-umat-Mu yang saat ini mengalami tantangan pergumulan di dalam kehidupan, mungkin memerlukan harapan yang daripada Engkau, memerlukan jalan keluar yang daripada Engkau. Natal ini Tuhan, menjelang Natal ini kami diingatkan bahwa Engkau hadir bersama kami di tengah kami, di dalam kehidupannya Tuhan, untuk menolong dan menuntun hidup mereka. Apapun yang menjadi struggle kami Tuhan, kami akan bisa melalui bersama Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami. Kami mau menyerahkan, kami percaya firman-Mu itu hadir di dalam hati setiap anak-anak-Mu dan Roh Kudus menolong kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau sehari-hari. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.